Halo pemirsa, berjumpa lagi dengan kami di One News Internasional, TV One Newscom. Gelombang besar pesawat tempur KC-135 Stratotanker Angkatan Udara Amerika Serikat dilaporkan sudah bergerak ke Timur Tengah pada akhir September lalu. Informasi lainnya, rentetan serangan udara Rusia kembali mengguncang Ukraina dalam sepekan terakhir, menewaskan warga sipil dan melumpuhkan infrastruktur vital. Terbaru terjadi di Odessa, yang melukai warga sipil dan merusak fasilitas pelabuhan serta infrastruktur energi. Selengkapnya hanya di One News Internasional. Israel menyebarkan narasi palsu untuk membenarkan tindakan brutal mereka terhadap warga Gaza. Sejak serangan Hamas pada 7 Oktober 2023, Israel meluncurkan serangan besar-besaran yang menyebabkan banyak korban sipil. Salah satu kebohongan awal yang disebarkan adalah klaim bahwa Hamas memenggal 40 bayi yang kemudian terbukti tidak memiliki dasar. Israel juga menuduh terjadi pemerkosaan massal oleh Hamas, namun banyak pihak meragukan kebenaran klaim tersebut. Beberapa media internasional sempat mengangkat isu pemerkosaan ini, meskipun akhirnya banyak yang menarik kembali laporan mereka. Ironisnya, tentara Israel justru didokumentasikan pernah melakukan pelecehan dan kekerasan seksual terhadap tahanan Palestina. Israel berulang kali menuduh Hamas menggunakan warga sipil sebagai tameng manusia, namun tidak pernah menyajikan bukti konkret. Klaim bahwa Hamas menjalankan operasi militer dari rumah sakit Al-Shifa juga tidak terbukti, meski Israel menggunakannya untuk menyerang fasilitas itu. Seorang dokter senior di Al-Shifa mengatakan tidak pernah melihat aktivitas militer di dalam rumah sakit tersebut. Bukti visual menunjukkan tentara Israel menyerang warga sipil yang sedang mencoba mengambil jenazah di jalanan. Zona-zona yang sebelumnya disebut aman oleh militer Israel justru menjadi target serangan, menyebabkan banyak korban. Seluruh rangkaian kebohongan ini digunakan Israel untuk membenarkan agresinya dan menutupi kekejaman terhadap warga Palestina.
Gelombang besar pesawat tempur KC-135 Stratotanker Angkatan Udara Amerika Serikat dilaporkan sudah bergerak ke Timur Tengah. Pergerakan pesawat tempur berjenis tanker tersebut dilakukan pada akhir September kemarin. Pergerakan pesawat-pesawat Amerika Serikat ini menandai salah satu pengerahan pesawat pengisian bahan bakar udara terbesar dalam beberapa bulan terakhir. Pengerahan pasukan ini menandakan peningkatan yang signifikan dalam kesiapan militer Amerika Serikat di kawasan tersebut. Di tengah meningkatnya ketegangan pihaknya dengan Iran. Teheran diketahui telah mengeluarkan ancaman pembalasan terhadap serangan apapun yang potensial dilakukan baik oleh Amerika Serikat maupun Israel. Pengerahan mendadak puluhan pesawat tanker KC-135 terjadi di tengah situasi regional yang sangat fluktuatif. Pergerakan militer Amerika Serikat berskala besar serupa juga terjadi sesaat sebelum konflik 12 hari yang melibatkan Israel dan serangan Amerika Serikat terhadap infrastruktur dan fasilitas nuklir Iran pada Juni 2025 silam. Ketegangan semakin meningkat akibat negosiasi nuklir yang terhenti dengan Teheran dan sanksi yang masih berlaku. Faktor-faktor ini secara cepat meningkatkan risiko konfrontasi. Intelijen sumber terbuka, termasuk akun pelacakan militer di sosial media, menyoroti pengerahan mendadak tersebut. Beberapa sumber militer di sosial media menulis hampir selusin pesawat tempur KC-135 Stratotanker Angkatan Udara Amerika Serikat dipindahkan ke Eropa dalam 48 jam terakhir kini sedang menuju Timur Tengah. Meskipun jumlah pastinya masih belum pasti, data pelacakan penerbangan mengonfirmasi adanya lonjakan pendaratan pesawat KC-135 Stratotanker di Al Udeid. Sebagai pangkalan Amerika Serikat terbesar di kawasan tersebut, bala bantuan ini menunjukkan peningkatan kapasitas operasional yang signifikan. Perlu diketahui, pesawat tanker KC-135 telah menjadi jangkar misi pengisian bahan bakar udara Amerika sejak akhir 1950-an. Dengan pesawat ini, militer Amerika Serikat punya kemampuan proyeksi daya jarak jauh di seluruh dunia. Kemampuannya untuk menjaga pesawat tempur dan pengebom tetap di udara menjadikannya sangat diperlukan untuk operasi pencegahan maupun tempur.
Jerman akan memberi polisi kewenangan untuk menembak jatuh drone nakal yang mengganggu bandara dan dikaitkan sejumlah pemimpin Eropa dengan perang hibrida Rusia. Undang-undang baru yang disetujui Kabinet pada Rabu 8 Oktober memberi polisi federal hak menjatuhkan drone yang melanggar wilayah udara. Termasuk dengan tembakan jika menimbulkan ancaman serius. Menteri Dalam Negeri Jerman Alexander Dobrindt mengatakan, unit khusus anti-drone akan dibentuk dengan riset melibatkan Israel dan Ukraina yang lebih maju di bidang teknologi drone. Aturan ini lahir setelah puluhan penerbangan di Bandara Munich terpaksa dibatalkan atau dialihkan pekan lalu akibat penampakan drone, membuat lebih dari 10.000 penumpang terlantar. Kanselir Jerman Friedrich Merz menduga Rusia berada di balik banyak drone yang melintas, meski tidak dipersenjatai dan hanya melakukan pengintaian. Dengan langkah ini, Jerman mengikuti jejak Inggris, Prancis, Lituania, dan Rumania yang sudah lebih dulu memberi kewenangan serupa kepada aparat keamanan. Data Deutsche Flugsicherung mencatat 172 gangguan lalu lintas udara akibat drone sejak Januari hingga September 2025, naik dari 129 pada periode yang sama tahun lalu. Angka itu juga meningkat dibandingkan 121 kasus yang tercatat sepanjang 2023. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan bahwa Israel dan Hamas telah mencapai kesepakatan perdamaian tahap pertama untuk Gaza. Trump menyatakan dirinya bangga karena kedua pihak menandatangani perjanjian tersebut yang menjadi langkah awal menuju perdamaian. Dalam kesepakatan ini, seluruh sandera akan segera dibebaskan oleh Hamas. Israel juga akan menarik pasukannya dari Gaza ke garis yang sudah disepakati bersama. Trump menyebut langkah ini sebagai fondasi menuju perdamaian yang kuat dan berkelanjutan. Pemerintah Gaza melalui mediator turut menegaskan tercapainya kesepakatan ini.
Qatar mengonfirmasi bahwa fase pertama gencatan senjata telah disepakati Israel dan Hamas. Kesepakatan mencakup penghentian perang, pembebasan sandera Israel, pembebasan tahanan Palestina, dan masuknya bantuan kemanusiaan. Perusahaan rintisan pertahanan asal Munich Titan mendorong negara-negara Eropa untuk bersatu membangun sistem pertahanan udara gabungan seperti Iron Dome milik Israel. Dalam wawancara dengan Reuters, Max Enders selaku Kepala Pengembangan Bisnis dan Urusan Pemerintahan Titan menekankan pentingnya standar protokol bersama agar komponen sistem anti-drone dapat saling terhubung. Ia menjelaskan sistem semacam itu membutuhkan jaringan sensor yang terintegrasi dengan senjata pencegat, baik rudal maupun drone interceptor. Enders menilai kesepakatan standar Eropa akan memungkinkan terciptanya kubah pertahanan berlapis yang benar-benar otonom. Menurutnya, produksi drone dalam jumlah besar tidak cukup, sebab setiap ancaman memerlukan jenis efektor yang berbeda. Untuk drone murah, diperlukan solusi hemat biaya, sementara ancaman seperti rudal balistik tetap memerlukan roket sebagai penangkal. Salah satu fokus Titan adalah menciptakan sistem efektif untuk melawan drone murah seperti Shahid yang banyak digunakan Rusia dalam perang Ukraina. Saat ini Titan memiliki tim di Ukraina yang merakit sistem drone sebelum dikirim ke unit-unit militer. Enders menyebut drone pencegat Titan lebih murah daripada Shahid dan perusahaan berencana meningkatkan produksi sekaligus menekan biaya agar lebih efisien. Left-wing terror threat in our country. Radicals associated with the domestic. How will you decide which workers get back pay and which workers do not? 5, 6, 7 months. Many people were shot. And then the governor gets up and he says, well, we can handle it. They can't handle it. They don't know what they're doing. You know, if you got 5%, 2%, now you're getting a lot of bad people. Sebuah organisasi amal di Arizona bersiap untuk membantu lebih banyak keluarga yang membutuhkan di tengah penutupan pemerintah Amerika Serikat. Perkumpulan Saint Vincent de Paul di Phoenix menyediakan makanan, bantuan sewa, dan layanan lainnya kepada masyarakat. Pemimpin organisasi tersebut memperkirakan akan ada peningkatan permintaan atas layanan mereka seiring berlanjutnya penutupan pemerintah. Minggu ini para relawan dan staf menyiapkan makanan dan mengumpulkan sumbangan makanan dan air di gudang lumbung pangan mereka. Ribuan pegawai federal dirumahkan ketika pemerintah ditutup pada 1 Oktober setelah Kongres Amerika Serikat dan Trump gagal mencapai kesepakatan tentang pengeluaran pemerintah. Layanan di seluruh pemerintahan telah terganggu karena penutupan dan ribuan pegawai pemerintah telah dirumahkan. Pegawai federal yang dirumahkan dan pegawai federal penting yang masih bekerja tidak akan menerima gaji sampai anggota parlemen dapat mencapai kesepakatan dan mengakhiri penutupan. Para pegawai tersebut diharapkan menerima gaji kembali setelah penutupan berakhir.
Saint Vincent de Paul mengatakan mereka menyediakan 7 juta pon makanan untuk masyarakat setiap tahun. Serangan udara Rusia kembali mengguncang sejumlah wilayah Ukraina dalam beberapa hari terakhir, menewaskan dan melukai warga sipil serta merusak infrastruktur penting. Serangan terbaru terjadi di Odessa, wilayah selatan Ukraina pada Kamis 9 Oktober, menyebabkan 5 orang terluka. Tak hanya itu, Gubernur Odessa Oleg Kiper mengatakan serangan tersebut menghancurkan fasilitas pelabuhan serta infrastruktur energi. Akibat serangan itu, aliran listrik untuk lebih dari 30.000 pelanggan terputus, sementara kontainer berisi minyak nabati dan pelet kayu di pelabuhan ikut terbakar. Dinas Darurat Ukraina merilis video yang memperlihatkan petugas pemadam kebakaran berusaha memadamkan api di antara kontainer yang terbakar. Sehari sebelumnya, Rabu 8 Oktober pagi, drone Rusia menyerang depot minyak yang berada di wilayah Chernihiv. Gubernur Vyacheslav Kaus melaporkan bahwa serangan tersebut memicu kebakaran besar di distrik Piruluki. Tak hanya di utara dan selatan, serangan juga menghantam kota Zaporizhia di bagian tenggara Ukraina pada Sabtu 4 Oktober malam. Gubernur Ivan Fedorov mengatakan 1 orang tewas dan 9 lainnya luka-luka setelah rudal Rusia menghantam kawasan permukiman. Rekaman dari Kepolisian Nasional Ukraina menunjukkan bangunan yang hancur berat, kendaraan terbakar, serta kawah besar di depan gedung. Lebih dari 73.000 pelanggan di wilayah itu kehilangan pasokan listrik, sementara pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporizhia yang dikuasai Rusia sekitar 55 km dari kota itu telah terputus dari pasokan listrik eksternal sejak 23 September. Semakin gencarnya Rusia menyerang Ukraina telah membuat Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky geram.
Zelensky juga mengecam keras para sekutu beratnya karena dinilai tak memberi respons memadai atas serangan udara besar-besaran Rusia. Ia menilai diamnya dunia internasional atas serangan itu sebagai bentuk kegagalan dalam melindungi rakyat Ukraina yang terus menjadi sasaran agresi Moskow. No quiero estar imprimiéndole desasosiego, alarmismo. Menteri Pertahanan Venezuela Vladimir Padrino Lopez pada Rabu 8 Oktober memperingatkan masyarakat untuk bersiap menghadapi kemungkinan aksi militer Amerika Serikat. Ia menyebut perilaku Washington tidak rasional dan bersifat provokatif, sementara Venezuela sedang melancarkan operasi keamanan berskala besar. Dalam sebuah pertemuan militer di La Guaira, Venezuela bagian tengah, Padrino Lopez menyatakan bahwa dirinya tidak bermaksud menimbulkan kepanikan di kalangan masyarakat. Ha llegado el momento que el imperialismo norteamericano se ha atrevido a amenazarnos militarmente. Namun, ia menegaskan pentingnya kewaspadaan karena menurutnya tindakan imperialisme Amerika Serikat menunjukkan sikap yang tidak normal dan berpotensi membahayakan stabilitas nasional. Sebagai bagian dari rencana pertahanan nasional, pemerintah Venezuela mengerahkan pasukan militer dan kepolisian ke negara bagian La Guaira dan Carabobo pada hari yang sama. Langkah ini diambil di tengah meningkatnya ketegangan antara Caracas dan Washington. Hubungan antara Venezuela dan Amerika Serikat memburuk tajam sejak mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali menjabat pada Januari lalu. Presiden Venezuela Nicolas Maduro membantah tuduhan Amerika Serikat mengenai keterlibatan negara dalam produksi narkoba dan menuduh Washington berupaya menggulingkan pemerintahannya melalui pengerahan kekuatan angkatan laut di Laut Karibia. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Sampai jumpa di One News Internasional berikutnya setiap pukul 8 malam hanya di kanal YouTube TV One News.com.